Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2187 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 3 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya, haleluya. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan adalah berbagi kasih di panti-panti sosial, dan juga tanggal 21 hari Jumat kita akan buat ibadah ucapan syukur KKR yang akan dilayani oleh hamba Tuhan yang menginspirasi saya, yaitu Pastor Paulus Wiratno. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 23a. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Amin. Ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Haleluya. Saudara, perhatikan perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka diberkati, justru di saat masa damai di mana mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, justru di saat itulah mereka jatuh dalam dosa. Mereka jauh daripada Tuhan, dan Tuhan melihat kelakuan mereka murka karena mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan justru di saat mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Hati-hati saudara. Berkat itu juga bisa menjadi, dalam tanda kutip, menjadi kutuk buat saudara. Makanya saudara hati-hati. Ketika saudara diberkati, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Amin. Banyak orang kan diberkati, lupa Tuhan. Padahal waktu mereka susah, mau tinggal di gereja saudara. Mereka berdoa, betul-betul saudara. Mereka menangis karena kesungguhan hati mereka. Mereka minta supaya mereka diberkati. Tapi setelah mereka diberkati Tuhan, mereka begitu cepat melupakan
Sang pemberi berkat. Mereka merasa, mereka diberkati karena kuat, hebat, pintarnya mereka cari uang. Sehingga mereka lupa dengan Tuhan. Dulu punya banyak waktu untuk beribadah. Karena masih susah, mereka terus cari Tuhan. Tapi setelah mereka diberkati, mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Mereka begitu sibuk dengan segala kesibukan mereka, sampai mereka lupa Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan murka dan menyerahkan umat Tuhan itu kepada musuh-musuh mereka. Mereka jadi budak, mereka dipermalukan, semua harta milik mereka dirampas, mereka dijajah, dijadikan budak oleh musuh mereka. Di saat mereka terpuruk itu, mereka kemudian ingat kepada Tuhan, Allah Israel, yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka kepada tanah perjanjian Kanaan. Membuat mereka sadar ketika mereka ada di titik nol, ketika mereka betul-betul menderita. Mereka kemudian bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka sadar bertobat, mereka berseru kepada nama Tuhan. Tuhan turun tangan, mengirim orang untuk mengangkat umat Tuhan itu dari keterpurukan mereka. Amin. Tuhan kirim pahlawan, Tuhan kirim hakim-hakim, Tuhan kirim nabi untuk menyelamatkan umat Tuhan, bangsa Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Ketika umat Tuhan itu bertobat, berseru kepada nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan kirim orang, hamba Tuhan, kalau dalam konteks sekarang ini, untuk menolong orang-orang percaya yang saat ini sedang terpuruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu diberkati dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa apa yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang saudara dan saya akan dapatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 8 ayat 8, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saat ini saudara menderita, susah, saudara teraniaya, saudara menderita, saudara yang dikasihi Tuhan, lihat itu dengan kacamata iman. Itu adalah hal yang baik buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menangkap pesan firman Tuhan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kesusahan, penderitaan, itu menguji iman kita supaya semakin hari semakin kuat, semakin dipermuliakan. Amin. Melalui apa? Masalah, persoalan, pergumulan yang kita sedang alami dan sedang kita hadapi saat ini. Saudara, kalau kita nggak mendapatkan satu masalah, kita nggak akan cari Tuhan. Kalau kita mendapati jalan kita mulus-mulus saja, saudara, hati-hati, saudara. Kalau kita sudah ada di zona nyaman, saudara, kita tidak hati-hati, kita bisa celaka, saudara. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami banyak sekali persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita untuk memuliakan iman kita. Semakin hari semakin teruji. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami satu tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, jangan mengeluh. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dengan cara itu, Tuhan mau kita selalu ingat kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau dalam persoalan yang saudara dan saya
sedang alami dan hadapi saat ini, supaya kita selalu datang cari Tuhan, datang mengandalkan Tuhan, dan tetap hidup takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti janji firman Tuhan ini, bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Tidak selamanya Tuhan menghukum umat kesayangannya. Ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Amin. Kalau saat ini saudara sedang diuji, saudara ada dalam pergumulan, saudara percaya firman Tuhan ini, ada janji pemulihan. Tidak selamanya saudara mengalami kesuraman. Tidak selamanya saudara ada dalam pergumulan yang berat. Ada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan umat Tuhan dengan apa? Yang pertama, saudara, perhatikan ayat 1, pasal 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji akan kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan umat Tuhan dengan mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah terang dunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa semua yang sudah dinubuatkan ini sudah tergenapi pada kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara lihat, salah satu tanda kelahiran Yesus Kristus Tuhan apa? Bintang terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan kita belajar bahwa Yesus adalah terang hidup. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan memulihkan keadaan umat Tuhan, Tuhan mengirim sumber terang itu ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya manusia hidup dalam terang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka dalam Injil Yohanes, pasalnya pertama, ayat 5 dan ayat 9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Sang Terang dunia itu sudah datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Memulihkan umat Tuhan. Mereka yang tadinya sudah hidup dalam kegelapan, mereka menerima Yesus, hidup mereka ada terang kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya selalu diberkati dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu di depan itu ada jurang. Kita tidak tahu, saudara, jalan yang ada di depan kita itu menuju apa. Mungkin itu menuju maut, kebinasaan, kita tidak tahu, saudara. Kenapa? Karena kita berjalan dalam kegelapan. Tapi kalau kita berjalan ikut Tuhan, di bawah tuntunan firman Tuhan, kita akan berjalan dalam terang Tuhan.
Sehingga kita berjalan aman, tenang, karena kita tahu tujuan kita. Apa yang ada di kiri, kanan, muka, belakang kita tahu, karena kita hidup dalam terang kasih Tuhan. Karena Yesus sumber terang itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Makanya orang yang hidup dalam terang kasih Tuhan, mereka hidup dalam integritas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah saudara berjalan dalam terang Tuhan? Atau jangan-jangan saudara berjalan dalam kegelapan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Amin. Saudara, di saat kita berjalan sesuai dengan tuntunan firman, maka kita akan dipulihkan. Keadaan baik dalam masalah rumah tangga, keluarga besar kita, masalah perekonomian kita, masalah hubungan kita, Tuhan akan pulihkan kalau kita menundukkan diri kita pada tuntunan firman. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan segala keadaan hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, saudara, ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita umat Tuhan. Dengan apa? Dengan memberi kita kemenangan. Perhatikan ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan akan membawa saudara pada pemulihan sejati, di mana Tuhan akan memberikan saudara kemenangan demi kemenangan. Amin. Makanya kita orang percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sorak-sorai dan sukacita yang besar itu adalah tanda kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini kan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Memang betul, saudara, kalau kita langsung menang gak menarik film yang kita tonton, betul? Saudara, film itu akan menarik kalau jagoannya kalah duluan. Nanti dia berguru, saudara, dan dia kembali. Dia di ending cerita itu dia keluar menjadi pemenang. Amin. Jadi saudara lihat, ada proses di sana. Memang betul, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Banyak orang berkata, aduh Pak Pendeta, percuma bertobat. Setelah bertobat banyak sekali masalah yang saya hadapi. Lebih baik gak usah bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan itu, pasti kita akan diproses. Proses itu adalah proses pemurnian iman. Amin. Semua orang akan alami itu. Saudara dengar ini baik-baik. Apa bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang percaya kepada Tuhan ketika mereka menghadapi satu persoalan? Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak punya tujuan. Mereka tidak bisa fokus ke depan. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, betul, kita mengalami juga ujian hidup, persoalan, pergumulan, tantangan yang berat. Tapi kita punya tujuan, karena kita beriman kepada Tuhan, membuat kita dalam menghadapi semua tantangan itu kita tetap tenang. Kita tetap percaya pertolongan Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Beda, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita melihat semua yang terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka hanya mengeluh dan mengeluh. Saudara, mereka tidak tahu tujuan ke depan.
kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Betul saudara, menjadi orang Kristen bukan berarti hutang kita lunas, masalah bebas, tidak saudara. Ada saja tantangan, persoalan, pergumulan, tapi pada akhirnya kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan umat Tuhan dengan cara apa? Dengan membebaskan umat Tuhan dari perbudakan. Saudara dapat membaca di ayat 3 sampai ayat 5. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan membebaskan kita dari kuk perhambaan, dari kuk perbudakan. Ada banyak orang menjadi hamba dosa. Ada banyak orang menjadi hamba minuman keras, rokok, judi, persinahan, melakukan dosa terus menerus, terikat. Saudara, kalau terikat dengan dosa itu berarti saudara ada di bawah kuk perhambaan. Saudara sulit untuk melepas rokok, saudara menjadi hamba dari rokok itu. Saudara sulit untuk melepaskan narkoba, saudara menjadi hamba bagi narkoba itu. Di saat saudara sulit melepaskan selingkuh saudara, dosa percabulan saudara, saudara menjadi hamba dari persinahan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus bertobat. Saudara harus menerima Yesus Kristus Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan saudara dari kuk perhambaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara menjadi hamba dosa, saudara akan ada dalam bahaya. Saudara akan mati binasa. Saudara akan mati masuk neraka. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa itu, supaya saudara terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara hidup sebagai orang merdeka, tapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan untuk memulihkan kita itu luar biasa. Amin. Tuhan mengirim juru selamat buat kita, yaitu terang dunia itu kepada kita. Supaya apa? Kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, kita menerima Yesus, kita menjadi terang dunia. Amin. Yang kedua saudara, dengan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Oh haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar, ada saatnya Tuhan memulihkan keadaan kita, membebaskan kita dari kuk perhambaan. Di saat kita bertobat, menerima Yesus, kita dibebaskan dari dosa. Amin. Secara otomatis saudara, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan berkati terus mereka yang hari ini berulang tahun, terus diberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati.
Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal 3 hari lagi kita akan merayakan bersama-sama 6 tahun audio renungan pagi ini mengudara non-stop. Puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan menginspirasikan saya untuk melayani sharing firman Tuhan melalui audio renungan pagi ini sampai akhirnya 6 tahun. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang, mari datang. Karena hari Jumat nanti kita akan buat ibadah ucapan syukur. Kita akan buat KKR dan pembicaranya seorang hamba Tuhan yang sangat menginspirasi saya, Pendeta Paulus Wiratno. Saudara yang ada di Bali, mari datang, alami kuasa Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati. Hari Jumat jam 6 sore di Aula Kampus STTII Dalung, Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang dan alami kuasa Tuhan. Undangan ini untuk semua orang. Kepada saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara turut diundang. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk suksesnya acara ini, mari menabur di nomor rekening Bank Mandiri, di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mamutu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menabur untuk mendukung pelayanan ini, saudara menjadi bagian bersama dengan saya sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan datang, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.